Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S12225, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas tugas kelima dari mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek atau Object Oriented Programming, yaitu Rebus Point. Langsung saja kita masuk ke tahapan pembuatan programnya. Dalam program ini saya akan membuat terlebih dahulu programnya, kemudian saya akan menjelaskan secara satu persatu mengenai program tersebut.
Baik, inilah codingan dari program Robust Point yang telah saya buat sebelumnya. Langsung saja saya akan jelaskan secara satu persatu mengenai codingan-codingan atau program yang berada dalam Visual Studio Code ini. Pertama, di sini terdapat sebuah import di mana SKRT akan mengimport fungsi SKRT akan diimport dari modul matematika. Selanjutnya kita akan memasukkan kelas, yaitu yang kita beri nama point. Setelah kita memasukkan sebuah kelas, yaitu kelas point, kita masukkan atributnya, yaitu kita tambahkan terlebih dahulu sebuah metode init, kemudian kita masukkan dua buah parameter, yaitu inisial X dan inisial Y. Kemudian kita definisikan parameter tersebut ke dalam self. Self X sama dengan inisial X dan self Y sama dengan inisial Y. Kemudian untuk baris 6 sampai baris 14 ini merupakan sebuah definisi atau merupakan sebuah atribut X dan Y yang merepresentasikan sebuah koordinat X dan Y dari suatu titik dalam bidang 2 dimensi. Kemudian metode getX ini yang bagian line ke-6 merupakan sebuah tag di mana tag ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan sebuah nilai atribut X dari objek point. Kemudian untuk metode setX kita gunakan untuk mengubah dari nilai atribut X dari objek pointnya itu dengan nilai yang diberikan sebagai sebuah argumen. Begitu pula dengan get Y dan get Z, di mana get Y ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan nilai atribut Y dari objek point pointnya. Kemudian di sini ada scolet, di mana dalam scolet ini saya tambahkan sebuah parameter faktor, di mana dalam parameter faktor ini dikalikan dengan self X dan self Y. Selanjutnya di sini ada distance, di mana dalam distance ini saya tambahkan sebuah parameter order. Kemudian di sini saya inisialisasikan dx sama dengan self x dikurangi dengan order get x. Kemudian untuk variabel y-nya itu dy sama dengan self y dikurang dengan order get y. Selanjutnya return skrt dx dikali dx dan dy dikali dengan dy. Selanjutnya untuk bagian normalis, di sini saya buat sebuah mark, di mana dalam mark ini saya masukkan self distance di dalam point atau di dalam kelas point. Kemudian di sini saya masukkan blok perulangan, di mana if mark jika mark lebih besar daripada 0, maka self call-nya itu 1 dibagi dengan mark. Kemudian di sini ada def string. Kemudian di sini terjadi sebuah pengembalian nilai, di mana jika string ini akan mengembalikan sebuah nilai lebih kecil, kemudian string tersebut akan ditambah dengan self x, kemudian akan ditambah dengan self y lebih besar. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah atribut baru add, di dalamnya itu ada parameter order, di mana dalam atribut ini akan mengembalikan nilai dari point class, yaitu self x ditambah dengan order get x, kemudian self y ditambah dengan order get y. Kemudian pada atribut terakhir di sini ada defmul, di dalamnya itu ada parameter operand. Di sini saya tambahkan sebuah perulangan jika isi stance in atau float, maka pengembalian nilainya itu self x dikali dengan operand, kemudian self y dikali dengan operand.
Kemudian untuk elifnya itu di sini isi instance, operand, dan point. Pengembalian nilainya itu return self x dikali dengan operand get x dikali dengan operand get y, kemudian dikali lagi dengan operand get y. Nah, ini untuk pembuatan blok point, di mana untuk poin 1 itu sama dengan kelas poin 3 dan 4, kemudian poin kedua yaitu kelas poin 1 dan 2. Selanjutnya kita akan menampilkan atau pesan di dalam sebuah program di mana koordinat poin 1 adalah poin 1 get x, kemudian poin 1 get y. Di sini get y. Maka distance sama dengan poin 1 dikali dengan distance dari poin 2. Kemudian di sini ada result, di mana result sama dengan poin 1 kita tambahkan ke dalam poin 2. Kemudian kita print jarak antara poin 1 dan poin 2 adalah hasil dari result. Kemudian di sini ada scald point sama dengan poin 1 mul yang berisi dengan angka 2. Kemudian kita tampilkan pesan print hasil perkalian poin 1 dan 2 adalah hasil dari scald point. Langsung saja kita masuk ke hasil dari output program ini. Di sini output menampilkan di mana koordinat dari poin 1 yaitu 3 dan 4 dengan memiliki jarak antara poin 1 dan poin 2 adalah 2,8284 dan seterusnya. Kemudian hasil penambahan dari poin 1 dan poin 2 adalah 4 dan 6. Selanjutnya, hasil perkalian dari poin 1 dan poin 2 adalah 6,8. Inilah presentasi saya atau pembahasan saya mengenai materi Robust Point dari mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.